Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan Bingo, Your Island for a Cleaner Beach, yaitu sebuah website yang menggunakan teknologi computer vision untuk mendukung kegiatan pembersihan pantai. Dengan memberikan sebuah solusi, kami memberikan identifikasi material, lalu juga recyclability, dan juga rekomendasi berdasarkan material sampah. Berikut adalah tim di balik Bingo. Indonesia mengalami krisis sampah laut yang semakin masif. 346,5 ribu ton plastik memasuki lingkungan laut Indonesia setiap tahunnya. Sekitar 85% sampah berasal dari aktivitas di daratan, yang masuk ke laut melalui sungai, drainase, serta aliran air lainnya, bahkan aktivitas di sekitar pesisir pantai. Jenis sampah yang paling sering ditemukan adalah plastik, disusul kaca, kaleng, hingga kertas. Faktanya hanya satu dari empat sampah pantai yang didapat didaur ulang. Sisanya hanya menjadi dead end waste. Kegiatan pembersihan pantai semakin sering dilakukan oleh komunitas dan organisasi lingkungan, tapi kami melihat ada kesenjangan di mana informasi recyclability setiap material tidak tersedia secara tepat di lokasi pembersihan. Karena tidak ada tersedianya informasi mengenai recyclability dan juga rekomendasi pengelolaan setiap sampah, kami melihat adanya peluang untuk pengembangan aplikasi Bingo, di mana dengan ada perkembangan computer vision memungkinkan pengenalan jenis sampah secara cepat dan otomatis melalui kamera, sehingga mendukung pemberian rekomendasi yang lebih tepat di lokasi pembersihan. Potret permasalahan ini menunjukkan kenapa kami memilih tema Sustainable Living and Responsible Consumption. Alasan utamanya, pertama, untuk melindungi penghidupan pesisir, dengan memulihkan kondisi pantai dari krisis sampah untuk menjaga keberlanjutan pariwisata bahari dan perekonomian masyarakat pesisir. Lalu kedua, mengatasi krisis lingkungan, dengan menekan pencemaran sampah laut melalui identifikasi dan juga pengelolaan sampah yang lebih tepat. Dan terakhir, untuk meningkatkan efektivitas aksi lingkungan dengan memberikan informasi recyclability dan juga rekomendasi pengelolaan sampah secara cepat untuk mendukung kegiatan relawan di lapangan. Selanjutnya ada permasalahan utama, tantangan pengelolaan sampah pantai di Indonesia. Pertama ada identifikasi manual. Proses identifikasi sampah kegiatan beach clean up dilakukan oleh relawan dan komunitas di lingkungan masih dilakukan secara manual. Kedua, kehilangan nilai ekonomi. Kesalahan identifikasi saat memilah sampah dapat menyebabkan sampah kehilangan nilai ekonomi dan menjadi dead end waste. Ketiga, ketiadaan alat bantu. Belum ada teknologi di lapangan yang mampu memberikan informasi material, status recyclability, dan rekomendasi pengelolaan sampah secara instan. Maka, permasalahan yang akan kami teliti bagaimana pemanfaatan computer vision dan machine learning dapat membantu relawan mengidentifikasi material sampah, menentukan potensi daur ulangnya, serta memberikan rekomendasi pengelolaan secara instan di lapangan. Next, analisis solusi existing. Di sini ada platform yang serupa. Pertama ada Literati, aplikasi identifikasi sampah menggunakan kamera dengan menampilkan objek, material, lokasi, dan merek sampah. Kedua ada Dewas, aplikasi identifikasi sampah menggunakan kamera dengan menampilkan material dan tempat daur ulang tersebut. Tiga, Westa, aplikasi identifikasi sampah menggunakan kamera dengan menampilkan jenis, merek, estimasi berat sampah, hingga fitur geotagging lokasi sampah. Lalu, apa yang sebenarnya belum diulik oleh semua orang? Yaitu yang pertama ada belum dirancang oleh lingkungan pesisir, dua ada informasi berhenti pada tahap identifikasi, tiga tidak ada rekomendasi pengelolaan lanjutan. Oke, next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk keunggulan produk. Yang pertama, akurasi yang transparan. Dari AI kami akan memunculkan confidence akurasi, di mana itu akan meningkatkan kepercayaan hasil secara real time. Selanjutnya, usability intelligence. Menilai, menilai kelayakan daur ulang sampah yang ditemukan secara otomatis. Yang ketiga, actionable recommendation. Memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang praktis. Next. Untuk teknis, pendekatan secara hybrid multimodal. Yang pertama, pemindahan visual. Computer vision kami memindai sampah untuk validasi material dasar sampah. Yang kedua, kuesioner. Di halaman layar, user tidak perlu mengetik, cukup klik yes atau no. Selanjutnya itu tabular machine learning. Respon dari user diolah secara tabular untuk menghasilkan keputusan daur ulang. Selanjutnya, keputusan final. Material berhasil diidentifikasi. Hasil yang diterapkan berdasarkan kombinasi analisis visual dan validasi pengguna.
Oke, next. Pada tahap validasi bingo, menunjukkan performa yang sesuai dengan target pengembangan sistem AI. Kombinasi computer vision dan tabular model untuk identifikasi visual mampu menghasilkan akurasi yang baik dalam mengenali material sampah. Selain itu, proses scanning dan klasifikasi dapat berjalan dengan cepat sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil. Dari sisi pengembangan, arsitektur yang kami gunakan juga fleksibel dan scalable sehingga Bingo dapat dengan mudah dikembangkan, direplikasi maupun diadaptasi untuk kebutuhan lingkungan lainnya di masa depan. Next slide. Kami juga menunjukkan bahwa Bingo memberikan pengalaman pengguna yang sederhana dan praktis di lapangan. Saat kamera diarahkan ke sampah, sistem secara otomatis mendeteksi objek melalui bingkai target sehingga proses identifikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Untuk meningkatkan transparansi, Bingo juga menampilkan nilai confidence secara real-time agar pengguna dapat mengetahui tingkat keyakinan model terhadap hasil identifikasi yang diberikan. Selain itu, antarmuka dirancang dengan tampilan yang dominan terang, sehingga tetap nyaman digunakan di area pantai yang memiliki paparan sinar matahari yang cukup tinggi. Dengan pendekatan ini, relawan dapat melakukan identifikasi sampah secara lebih efektif langsung di lokasi pembersihan. Setelah adanya proses pemindaian yang praktis, sistem tidak langsung untuk memberikan hasil akhirnya, namun adanya kuesioner adaptif dan juga output solutif, di mana itu ada input pendukung, di mana user atau pengguna akan menjawab beberapa pertanyaan sederhana terkait dari klasifikasi sampah tersebut, dari teksturnya ataupun dari kondisi materialnya. Kemudian, dilanjut hasil dari data pemindaian tadi dan juga kuesioner ini akan lanjut dengan rekomendasi aksi, di mana nanti sistem akan memberikan informasi mengenai sampahnya dan menentukan apakah sampah tersebut bisa didaur ulang atau tidak, dan juga memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai. Dan juga menyediakan adanya artikel edukatif yang relevan untuk memperkaya. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan adanya wawasan praktis di mana berupa panduan yang mudah dipahami, di mana modul ini menyajikan instruksi komprehensif dari generatif AI tentang cara pengolahan limbah spesifik sebelum dibuang. Next slide. Kemudian juga sistem ini itu tidak hanya membantu proses pemindaian sampah dan juga mengenai ekosistem adaptif, tapi juga akan membangun namanya ekosistem yang berkelanjutan dan pemetaan. Nah, itu ada gamifikasi partisipasi relawan, di mana ini terdapat sistem leaderboard yang memotivasi partisipasi atau user untuk melalui peringkat berbasis kontribusi pemindaian sampah. Yang kedua itu ada transparansi aktivitas, di mana ini akan mencatat seluruh aktivitas pemindaian untuk mengidentifikasi tren dominasi jenis sampah pada daerah tertentu. Nanti data tersebut bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang efektif. Kemudian terakhir adalah peta sebaran sampah pesisir, di mana ini akan memetakan area rawan akumulasi sampah laut berdasarkan data geolokasi hasil penilaian pengguna. Di mana nanti ini bisa membantu pemerintah maupun komunitas lingkungan dalam menentukan prioritas pembersihan sampah. Pada dokumentasi komprehensif untuk replikasi sistem, yang pertama itu ada keterbukaan keberlanjutan. Source code terdokumentasi sangat lengkap di GitHub. Jadi developer lain, peneliti atau organisasi bisa memahami sistem kita dari nol. Yang kedua, itu ada replikasi mudah. Untuk dokumentasi pada file README sangat detail, mulai dari cara install, konfigurasi environment, sampai konversi model ONNX dan integrasi Gemini. Yang terakhir itu ada ready to scale. Memungkinkan perusahaan pengelola limbah dan organisasi lingkungan untuk mengimplementasikan infrastruktur secara mandiri melalui skema self-hosted. Next. Titik awal menuju laut yang lestari. Yang pertama itu ada skalabilitas infrastruktur cloud. Kedepannya, arsitektur Bingo sudah kita rancang cloud native. Artinya kalau usernya bertambah banyak, backend dan model AI-nya bisa di-scale secara independen, performa tetap terjaga meskipun ada lonjakan pengguna. Yang kedua ada optimalisasi spasial. Kita juga berencana meningkatkan akurasi geolokasi supaya pemetaan titik sampah makin presisi dan bisa jadi data yang benar-benar actionable buat pengambilan kebijakan. Dan satu hal yang ingin kita tegaskan di sini,
Setiap sampah yang terpilah secara tepat adalah nafas baru bagi ekosistem laut. Bingo bukan sekedar prototipe algoritma, melainkan fondasi bagi masyarakat pesisir untuk kembali berdaya. Next. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tapi lebih dari itu, Bingo adalah tentang memberdayakan relawan atau masyarakat. Siapapun yang datang ke pantai dan mau meluangkan waktu semenit untuk sekian sampah, mereka sudah jadi bagian dari solusi. Sekian pemaparan dari tim Capstone kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada lisan yang terucap. Terima kasih.